Halo guys, balik lagi sama gue Dinan. Di video kali ini gue pengen coba nih ngerekomendasiin handphone yang udah lumayan jadul ya. Usianya udah hampir 4 tahun karena ini rilis di tahun 2018 sesuai namanya yaitu Samsung Galaxy A7 2018. Gue akan bahas bagian yang gue suka dan bagian yang mungkin jadi pertimbangan kalian kalau mau beli handphone ini. Yang pertama kita bahas masalah desain. Sekarang udah 2022 awal, sedangkan handphone ini udah rilis dari tahun 2018. Tapi menurutku desainnya masih oke banget ya. Karena apa? Karena ini bener-bener nyaman banget digenggam. Dengan satu tangan juga ini masih enak banget kita untuk mengoperasikannya. Karena ini tipis dan gak terlalu lebar kayak handphone-handphone zaman sekarang. Dioperasikan satu tangan masih enak banget, masih smooth banget. Apalagi ini ditunjang dengan kebagian kedua yaitu layar. Layar kalau emang namanya Samsung itu nggak pernah main-main karena ini layarnya udah pakai panel AMOLED yang bener-bener manjain mata kita banget. Kalau misalkan kita lagi nonton YouTube, nonton TikTok, ngeliat yang segar-segar dan lain-lain ini udah enak banget. Apalagi didukung dengan resolusi yang sudah HD+, jadi udah nyaman banget untuk dioperasikan sehari-hari. Lanjut, kita ke bagian kamera. Nah, kita bedah satu-satu ya, walaupun gak terlalu detail. Di sini ada menu bawaan yaitu live focus. Live focus pasti kalian tahu itu fungsinya untuk membuat efek-efek blur gitu lah ya. Jadi kalau misalkan kita pengen fokus objek di tengah aja, terus sisanya blur, ini kita pakai live focus. Dan untuk live focusnya ini lumayan tajam ya, untuk hasilnya lumayan. Kita bedah coba menu lainnya. Di sini ada yang namanya more. Ini kita buka, kita bisa pakai yang namanya mode profesional. Jadi kalian yang suka motret, kalian ngerti tuh yang namanya mengatur ISO, white balance dan lain-lain. Handphone ini cocok banget buat kalian karena ada fitur tersebut. Next, kita back, kita masuk ke bagian more yang lain. Di sini kita lihat ada mode profesional sudah, ngapain saya pencet lagi. Baik lagi kita ada namanya mode panorama. Ada juga yang namanya mode food, ada mode super slow motion, menarik di tahun 2018 sudah ada super slow motion dan ada mode slow motion, ditambah ada mode hyperlapse. Jadi udah cukup lengkap ya untuk menu bawaan dari kamera Samsung Galaxy A7 2018. Maaf, ini gue kurangin dulu kecerahannya ya biar nggak silau di videonya. Sebenarnya bagian yang paling gue suka dari kamera handphone ya itu live focus. Kadang-kadang kan ada beberapa handphone yang lebih memilih live focus daripada makro, tapi ada juga tuh yang lebih memilih makro daripada live focus. Kalau gue pribadi gue lebih suka live focus lagi, wide angle maksudnya. Nah, kenapa gue lebih suka wide angle? Karena kalau misalkan kita lagi foto orang rame-rame ya, kadang-kadang kan ada tuh objek kiri dan kanan itu nggak ke foto. Jadi kalau misalkan kita pakai mode ini, bisa diperluas untuk sudutnya dan kiri kanan kita nggak kasihan gitu. Jadi tetap kena foto dengan Samsung A7 2018 ini. Ngomong-ngomong kamera, gue belum bahas susunan kameranya ya sama desain lengkapnya ya. Untuk desainnya, materialnya di sini enaknya udah kaca. Dan susunan kameranya di sini dia 3 kamera, tapi bukan kotak-kotak kayak handphone zaman sekarang, dia susunannya ke bawah. Dan ada mode lampu flash di bawah kameranya ini. Dan untuk kalian yang tanya ini kenapa, jujur saya juga nggak tahu. Karena ini kan saya beli second. Dan saya juga bingung juga sih kok bisa-bisanya saya COD tapi nggak nanya dulu ini kenapa gitu. Oke, di sini juga ada tulisan sama. Ngomong-ngomong kamera, gue belum bahas tentang susunan kamera dan desain detailnya ya. Untuk desainnya di sini materialnya enaknya udah kaca. Jadi kalau misalkan kalian hobi ngaca, ini juga bisa kalian ngaca di sini. Kalau mau dadakan ngaca gitu udah bisa pokoknya. Karena saking gonjrengnya ini desain dari Samsung A7 2018. Di sini ada tulisan Samsung yang mungkin agak kasat mata, apalagi warna handphonenya hitam. Nah, baru kelihatan kalau terkena cahaya lampu. Untuk susunan kameranya dia ada 3 kamera, tapi nggak kotak-kotak kayak zaman sekarang. Dia susunannya ke bawah. Dan di bawahnya ada lampu flash. Mungkin ada kalian yang nanya ini kenapa?
nih. Nah jujur saya juga nggak tahu karena ini saya dapat dari laku 6, jadi ada sistem lelang gitu. Dan dari foto emang saya udah lihat sih ada nih. Cuma saya pikir ini tadinya bisa diraba gitu. Ternyata ini emang masalahnya ada di bagian dalamnya. Tapi nggak apa-apa deh, nggak mengurangi keindahan dari Samsung A7 2018 ini. Lanjut kita ke bagian paling vital dari sebuah handphone yang mungkin jadi deal breaker juga buat kalian yang pengen beli atau enggak, yaitu masalah baterai. Jujur baterainya 3300 mAh dan mungkin kalau misalkan kalian gamers atau yang suka nonton YouTube nonstop, TikTok nonstop, nonton yang segar-segar, ini mungkin agak kurang worth it ya, karena ini SOT-nya bisa bertahan sampai 4 sampai 6 jam dan mungkin itu agak kurang ya dibandingkan dengan handphone sekarang yang udah 5000 mAh. Tapi kalau misalkan kalian makainya untuk kepakaian ringan aja, ini udah cukup banget kok. Dan bahkan gue cukup puas dengan performa dari handphone ini. Oke. Demikian review gue tentang Samsung A7 2018 di 2021 maksudnya. Semoga bisa jadi rekomendasi buat kalian yang mungkin kalian nyari handphone yang di bawah 1,5 harganya. Sebagai contoh kayak unit yang gue dapet, ini harganya 1,1. Oke, see you, thanks. Bye.